Bersyukur wan ilahi orang bahari bila dapat nikmat wan rajaki, nikmat ijat lahir di duniawi, nikmat imdad dijamin Allah hidup rezeki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi syakirina wal abidin, sholatan taj'aluni biha abdan syakura wa tarzuqni rizqan kasiran wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma'in alal ardi. Ya Allah, berilah salawat salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad, penghulu orang syukurwan para hamba Allah. Suatu salawat yang menjadikanku hamba pandai bersyukur dan memberi rezekiku yang banyak, serta salawat untuk kulanyawan papadaannya sebanyak hitungan air di bumi. Tengah malam Nabi bangun sholat laili, ditanya Aisyah, bukankah kanda dijamin ilahi penghulu manusia masuk surgawi? Ujar Sidin, agar aku pandai syukur wan ilahi. Allahumma sholli wa sallim dina Muhammadin sayyidi syakirina wal abidin, sholatan ta'aluni biha abadan syukuran wa tarzuqni rizqan kasiran wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma'in alal ardi. Rajin ke pengajian orang bahari, karena inya bersyukur wan ilahi. Ada guru nang masih mengingatkan diri, duduk di pengajian demi ma'rifat ilahi. Allahumma sholli wa sallim sayyidi syakirina wal abidin, sholatan taj'aluni biha abadan syukuran wa tarzuqni
rizqan katsiran. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma'in alal ardi. Ke pengajian orang bahari, ke pengajian meski seminggu sekali, dibanding 1000 rakaat sholat sunnati. Satu bab ilmu agama lebih berarti, pahalanya jua gonol samawan sabilillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi syakirina wal aminin, sholatan taj'aluni biha abadan syakuran wa tarzuqani rizqan katsiran wa ala alihi wa sahbihi wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa liman hadir bi hajjal majlis, wa liman anfaqa bi hajjal majlis, wa liman sadaqa li hajjal majlis, wa liman khadima li hajjal majlis, wa khususan di Syekh Muhammad Zaini Ibnu Abdul Ghani Syekhul lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wa Ittihaful Aqabir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wan nawadir insyaallah. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah menurunkan selalu kasih sayangnya, kelembutannya, pertolongannya dan ridhonya untuk kita sabarataan, untuk anak-anak kita, istri-istri kita, untuk handai tolan kita, tetangga-tetangga kita dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan segala penyakit yang kita derita, penyakit-penyakit yang ada pada ibu bapak kita, anak-anak kita, keturunan kita, istri-istri dan suami-suami kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sehat afiat wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ij'al lana ya Allah mahbuban minan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang dicintai nabimu, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Jadikan kami ya Allah maj'al lana wa liman hadir bi hajjal majlis ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Jadikan kami yang hadir pada hari ini bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu wardahu. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, innan nasa rajulani, manusia itu secara umum dibagi dalam dua keadaan, yaitu orang-orang, khususnya lagi adalah orang-orang beriman maupun orang tidak beriman sebenarnya. Yang pertama mun'amun alaihi, orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, orang-orang kaya, orang-orang berkecukupan. Mudahan pian sini semuanya menjadi orang-orang kaya berkecukupan. Wa mubtali bima qada rabbuhu. Kemudian ada lagi orang yang selalu mendapatkan
kesusahan dalam hidupnya, musibah-musibah, bencana-bencana. Bencana itu ada yang merenggut kekayaannya sehingga mereka menjadi bangkrut dan miskin. Bencana itu bisa merubah keadaan yang semula baik-baik saja menjadi sangat tidak baik dan terburuk dalam kehidupan ini. Palmun'am atau orang yang mendapatkan nikmat itu, kata saya, la yaklu minal ma'syiyati wa taqadduri bima an'ama alaihi. Terkadang kebanyakan orang-orang yang mendapat nikmat itu la yaklu minal ma'siyah, seringkali justru mereka tidak lepas hidup mereka dari maksiat. Ya lah. Kenapa? Mereka kaya, sangat kaya karena banyak uangnya merampas uang rakyat. Kayak apa? Merampas orang rakyat, berdagang misalnya, karena perdagangannya tuh hebat, monopoli, akhirnya dia aja nang kaya, orang miskinan nih aja nang kaya. Yalah, pernah lah pian mendengar orang kaya terkaya di Indonesia, orang terkaya di Kalimantan, nah macam-macam lah. Nah itu coba lihat usaha-usaha mereka, biasanya usaha itu didasarkan pada monopoli. Monopoli itu apa? Nang main bal atau apa aja? Guru jar lain main bal itu monopoli tadi itu bang, mendominasi usahanya, menguasai kehidupan orang banyak. Contoh lagi kalau sekarang musim apa nih? Nang lewat media sosial tuh beli barang, ya kah? Nah, gelisah paman-paman sayur ke kampung-kampung, nggak ada lagi ibu-ibunya membeli apa? Membeli sayur. Maka palui pas buka usaha usaha jualan sayur. Nggak ada lagi, kenapa? Karena ibu-ibunya micikan aja lagi. Micik apa nih? Apa bu? HP bu, datang sayur ke rumah lewat apa tuh media sosial ya lah. Tekan nasi padang, datang nasi padang ke rumah. Kayak apa? Siapa yang monopolinya? Ya yang tadi, yang apa? Yang medianya itu lah. Sebut saja misalnya, kalau misalnya Shopee, misalnya multimedia itu apa? Tokopedia misalnya, itu pang nang hebat, nang kaya. Ya lah, Bukalapak ya, Bukalapak tuh pang nang kaya. Ya itu contoh aja. Contoh monopoli monopoli ekonomi. Kekuasaan, sidin yang kaya, sidin yang berduit. Ampun sidin sepanjangan jalan sidin aja. Ya lah, nah dan seterusnya. Wa taqadduri bima an'ama alaihi fa huwa fi an'ama ma yakunu min jalika ijja'al qadar bima yaqdaru alaihi. Lalu Allah menurunkan kepadanya beberapa kericauan, beberapa kesusahan dalam hidupnya, perasaannya, keadaannya, dalam pekerjaannya itu, ujar Syekh. Ijja'al qadar bima yukaddiru alaihi, maka menjadikan kacaulah keadaan dirinya. Min anwa'il balaya minal amrod, misalnya diturunkan Allah bencana kepadanya. Tiba-tiba ada peraturan pemerintah mengatur begini. Akhirnya usahanya bangkrut, tutup, seperti beberapa perusahaan di Indonesia yang tutup tiba-tiba. Tidak ada masalah, tapi tiba-tiba tuh tutup karena diwajibkan pemerintah membayar pesangon kepada siapa karyawannya sekian, bayar pajak sekian. Bencana juga itu. Atau tiba-tiba kebakaran pabriknya, habisnya, yalah, sakit hatinya. Wa minal amrodi, atau tiba-tiba sakitnya jantung, harus operasi, dioperasi dokter, habis dioperasi dokter tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh. Akhirnya makan karing aja apa? Akhirnya makan kacang aja gak bisa, makan apa gak bisa, tidak bisa lagi berpuas-puas diri makan apa-apa, keumutnya, sedih hatinya. Maulah biar gitu. Enggak mau kan? Tidak mau kita. Wal aujai wal masaibi bin nafsi, berbagai macam musibah, kelaparan, kesusahan, ekonominya, bangkrutnya misalnya, wal masaibi bin nafsi,
bermacam musibah pada dirinya. Misalnya sudah kawin berapa orang aja bini, nggak ada punya anak-anak misalnya, bingung guanya, ya kah? Punya istri, istrinya selingkuh dengan orang, kurang apanya itu padahal kayanya, istrinya masih selingkuh. Sakit kepala sudah. Nah, wal mal wal ahli wal aulad, kekurangan keluarga, kekurangan anak-anak, maka semua itu ujar saya fayata izu bizalika, itulah nasihat Allah kepada mereka. Nah, jadi kalau dalam saya Ibnu Athaillah tadi, manusia itu kalau mendengar nasihat ceramah ini tidak mau mendengarnya. Begitu Allah timpakan kepadanya musibah, barunya bisa sadar. Itu pun sebahagian dia juga yang sadar, selainnya adalah sampai ke mati tidak sadar. Alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir kala sawfa ta'lamuna summa kala sawfa ta'lamun. Alhaakumut takasur, celakalah orang-orang yang mengumpulkan hartanya, takasur, bertambah-tambah hartanya. Al-yauma alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir, sampailah dia saatnya masuk ke liang kubur. Kala sawfa ta'lamun, kalian akan tahu nanti apa sesungguhnya di liang kubur itu. Ta'lamuna, sata'lamuna, kalian akan mengetahuinya. Bi ainil ya, yakin, dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. Summa kala sawfa ta'lamuna ilmal yakin, kamu akan mengetahuinya dengan ilmu yakin. Di kubur, di alam kubur sudah tahu man rabbuka, siapa Tuhan. Kita ini juga umat Islam kayak itu juga. Tahukah kita, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani maupun Syekh Ibnu Athaillah, menuntut ilmu agama itu melebihi daripada ibadah-ibadah sunat yang lain. Ibadah sunat seperti membaca Al-Quran di rumah, sholat tahajud, sholat malam, sholat sepanjang malam. Sepanjang malam pian sholat masih bagus menuntut ilmu agama. Amalan apa lagi Bu yang paling bagus? Membaca salawat paling bagus, masih kalah lagi dengan menuntut ilmu. 5 aja. Man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, talabal ilma, menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka orang itu termaktub di dalamnya adalah orang yang sabilillah. Adakah pahala yang lebih tinggi daripada fisabilillah? Kita menuntut ilmu sabilillah. Kenapa para ulama itu derajatnya sangat tinggi sekali, sampai Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Subhan. Menjaro aliman, siapa yang mengunjungi orang alim ya Nabi. Pakaan nama joroni, dia bagaikan mengunjungi aku ya Rasulullah. Subhan. Disamakan Rasulullah dengan sidin. Siapa nang kada anak bertamu Rasulullah? Kunjungi orang alim. Menjalasa aliman, siapa yang duduk dengan orang alim, pakaan nama jalasani, bagaikan dia duduk denganku ya Nabi. Di dunia wa ajlastuhu bi ma'ma'i yaumal qiyamah, dia akan duduk nanti bersamaku di hari kiamat. Siapa yang lebih hebat amalannya, yang duduk bersama baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak, yaitu orang alim dan orang yang menyukai menuntut ilmu. 5 aja, aliman. Kenapa mereka menjadi orang alim? Karena mereka terus-menerus hidupnya menuntut ilmu. Kenapa derajat kita jauh sekali dengan orang alim? 5 aja. Karena pekerjaan orang alim sejak kecil, dewasa, dia hanya tahu menuntut ilmu. Subhan. Adakah amalan yang lebih bagus daripada menuntut ilmu? Jawabnya tidak ada. Itulah amalan yang terbaik. Beribu-ribu kali kita membaca satu kalimat tidak akan lebih bagus daripada menuntut ilmu. Asal ilmunya ilmu agama yang mendekatkan diri kita kepada Allah aja wajal. Masya Allah. Umroh masih kalah dengan menuntut ilmu. Jika umroh itu sunat saja,
maka menuntut ilmu adalah lebih baik. Puasa, jika puasa itu selain puasa Ramadan, maka menuntut ilmu adalah lebih bagus. Tahajud, fatahajjat bihi nafilatallah maqamam mahmuda ayyab asya maqamam mahmuda. Ternyata masih lebih bagus daripada menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu lebih bagus. Man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, babal ilmi, satu bab saja daripada ilmu, khairun min alfi rakaat, lebih bagus daripada 1000 rakaat. Mana ada orang kaya suka menuntut ilmu? Jika ada, jarang sekali. Akhirnya mereka kena musibah karena tidak mau menuntut ilmu agama Allah. Maka Allah rasakan, kata Syekh Ibnu Athaillah, termasuk juga Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana Allah meletakkan siksaan di dunia ini. Dan siksaan yang terbesar itu di dalam agama ialah jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Lebih besar lagi daripada itu ialah merasa dekat dengan Allah padahal jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Wal imah wa in kanal ghani, terkadang orang-orang kaya dengan musibah bermacam ragam datang kepadanya, qaiman bil gina, dia masih bisa berdiri, ditutupinya musibah-musibah itu dengan duitnya, dengan kekayaannya, ya kah? Wal imah dengan wanita-wanitanya, wal amni dengan keamanannya. Ya kah? Musibah kebanjiran di mana-mana orang, nya tenang aja, nya kada kebanjiran kada, pindahnya ke hotel. Ya apa susahnya? Ya kah? Tidur di hotel, nak berapa hari? Nak seumuran gitu sanggupnya. Ayo, hebat enggak? Hebat. Minal a'dai, keamanan terhadap musuh-musuhnya, bahwa pihalin nu'ma, mereka itu dalam segala hal selalu nikmat. Ka'an la bila bala'in fil wujudi, seolah-olah tidak pernah terjadi musibah kepadanya. Kullu jalika li jahlihi bimaulai, semua itu karena kejahilannya, kebodohannya kepada Allah Azza wa Jalla, karena ia tidak tahu musibah itu datang untuk mengingatkan dirinya agar mendekati Allah, bukan justru menghalangi dirinya untuk dekat kepada Allah, tapi justru makin jauh kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta jurtumul maqabir, sampailah dia masuk ke dalam liang kubur. Nah, subhanallah, Masya Allah, habis saya sudah kisahnya. Lah, kesimpulannya, agar kita dekat dengan Allah, ternyata belajar ilmu, menuntut ilmu, supaya kita dapat berkah, belajar ilmu. Nah, subhanallah. Ayo, 1000 kali pian ziarah kemana-mana, tidak ada apa-apanya dengan menuntut ilmu. Kalau ingin mengunjungi Rasulullah SAW, kunjungilah majelis ilmu. Subhanallah, di situ kita akan bertemu dengan Rasulullah. Itu lil fadilah. Banyak membaca salawat, di mana tahunya? Di mana tahunya? Di ilmu. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Subhanalladzi ja'alahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Man qala inni lam ubas la'ana wa inna ma buistu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala man qala inni lam ubas la ana wa in
rahmatan lil alamin. Allahumma shalli